Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bi islami dinan nabiyya wa rasulah. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Materi konsep dasar mengajar dan pembelajaran. Yang pertama, pemahaman dasar mengajar. Mengajar adalah menanamkan pengetahuan kepada peserta didik dengan tujuan agar pengetahuan tersebut dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Sedangkan pengajaran adalah proses transfer yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Kemudian konsep belajar dan pembelajaran. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seorang agar mau belajar dengan kehendak sendirinya. Kemudian tujuan belajar. Pada intinya, tujuan dari belajar dan pembelajaran adalah terciptanya perubahan menuju keadaan yang lebih baik, misalnya perubahan pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang positif. Adapun prinsip-prinsip belajar, yaitu prinsip-prinsip belajar adalah konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir yaitu arti penting belajar. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan belajar yaitu bahwa orang yang belajar akan dapat memiliki ilmu pengetahuan yang akan berguna untuk memecahkan masalah. Kemudian Allah melarang manusia untuk tidak mengetahui segala sesuatu yang manusia lakukan. Kemudian dengan ilmu yang dimiliki manusia melalui proses belajar, maka Allah akan memberikan derajat yang lebih tinggi kepada hambanya. Materi 2 yaitu interaksi belajar mengajar. A. Pengertian interaksi belajar mengajar. Interaksi adalah pengaruh timbal balik atau saling mempengaruhi satu sama lain yang minimal terjadi antara dua pihak. Interaksi dan akan selalu terkait dengan istilah komunikasi dan hubungan. Kemudian B. Kegiatan dalam interaksi belajar mengajar antar siswa dan guru. Interaksi belajar mengajar di sekolah, yaitu merupakan interaksi yang berencana. Secara umum, menurut Ibrahim dan Yuna, yang menjadi rencana pengajarannya ini adalah garis-garis besar program pengajaran dan satuan pelajaran. Materi ketiga yaitu pendekatan pembelajaran atau contextual learning. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan ini yaitu perbedaan individual anak didik, memberikan wawasan bahwa guru harus memperhatikan perbedaan individual dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian kedua yaitu pendekatan kelompok. Dalam kegiatan belajar mengajar, terkadang guru juga menggunakan pendekatan lain. Pendekatan kelompok diperlukan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan bervariasi. Dalam pembelajaran, biasanya juga diwarnai berbagai masalah yang ditimbulkan oleh anak didik. Materi keempat yaitu model, strategi, dan tahapan pembelajaran. Konsep model pembelajaran. Adapun ciri-ciri model pembelajaran yang baik yaitu adanya ketertiban intelektual dan emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. Kemudian adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama pelaksanaan model pembelajaran. Kemudian guru bertindak sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan motivator kegiatan belajar peserta didik. Dan penggunaan berbagai metode, alat, dan media pembelajaran. Konsep tahapan pembelajaran. Yang pertama, tahapan pra-instruksional adalah tahapan yang dilalui seorang guru, yaitu guru menanyakan kehadiran siswa, bertanya sampai mana pembahasan pelajaran sebelumnya, mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang akan atau sudah dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengulangi kembali bahan ajar yang lalu dengan penjelasan yang singkat. Materi kelima, prestasi belajar. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Prestasi sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas sebagai hasil yang diperoleh karena yang telah dilakukan. Belajar adalah sesuatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
Materi terakhir atau materi keenam yaitu motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan individu agar belajar dengan baik. Lingkungan sekolah amat perlu untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Adapun motivasi belajar dan macam-macamnya. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi atau tenaga pendorong. Itulah tadi pemaparan materi belajar dan pembelajaran. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Billahi taufiq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.